Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik, masih di tema 4, subtema 1, dan sekarang kita memasuki pembelajaran 5 dan 6, tentunya masih di kelas 5. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, tentu kesehatan itu memberikan banyak manfaat ya. Namun diantaranya ada manfaat yang dapat langsung kita sadari, kita rasakan. Yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran nih ya. Ketika kita sakit tentu kita banyak mengeluarkan biaya lebih ya untuk berobat, untuk ke dokter ataupun membeli keperluan lain yang bisa membuat kita kembali sehat. Nah, kalau kita sehat, tentu kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih tersebut. Jadi kita bisa lebih menghemat pengeluaran. Yang kedua, menambah pemasukan. Kalau kita sehat, apalagi yang sudah bekerja ya, yang sudah bisa mencari nafkah sendiri, itu bisa menambah pemasukan karena tentu dengan sehat kita bisa bekerja. Tapi untuk teman-teman yang belum bekerja juga, kalau teman-teman sakit nih, teman-teman bisa membuat orang tua khawatir, terkadang membuat orang tua jadi tidak bisa pergi bekerja. Nah, kalau teman-teman sehat, orang tua juga bisa fokus ya untuk bekerja sehingga bisa menambah pemasukan mereka. Yang ketiga, menghemat waktu. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan. Ya, bisa lebih cepat nih, apalagi kalau segar bugar ya. Tapi kalau sakit, justru kita bisa menunda banyak pekerjaan dan itu bisa membuat jadwal kita jadi kacau ya. Jadi kita harus mengeluarkan waktu lebih di kemudian hari untuk melakukan banyak kegiatan yang tertunda. Nah, adapun selanjutnya manfaat kesehatan yang secara tidak langsung kita sadari. Kadang kita nggak sadar atau manfaatnya kita rasakan di kemudian hari ya. Nih, yang pertama peluang untuk sukses. Jangan salah, ketika teman-teman sekarang ini sehat, bisa belajar rutin setiap hari, bisa les, bisa melakukan banyak pengalaman kegiatan, itu menjadi bekal untuk kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang ya. Dan yang kedua, tabungan masa depan. Ini masih berkaitan dengan yang pertama. Kalau kita dari sekarang punya banyak waktu untuk berjuang ya, untuk sukses, tentu itu bisa menjadi tabungan kita di masa depan. Yang ketiga, kesempatan untuk berbagi. Ketika kita sehat, kita itu bisa melakukan banyak hal untuk orang lain ya, baik bersifat materi maupun non materi. Kalau kita sakit, jangankan untuk berbagi dengan orang lain ya, diri kita sendiri saja memerlukan bantuan orang lain gitu. Lalu upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan? Nah, ini merupakan salah satu upaya sehat dalam menjaga organ peredaran darah. Yang pertama, berolahraga kurang lebih 30 menit per hari ya. Jadi jangan lama-lama tapi jarang ya, yang penting rutin ya, walaupun cuma sebentar nih, cuma 30 menit per hari, tapi rutin kita lakukan. Lalu yang kedua, istirahat yang cukup. Ya, tubuh kita itu perlu istirahat. Kita perlukan istirahat, tidur minimal 8 jam ya setiap malamnya. Dan itu harus kita istirahat malam, jangan begadang. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Ini sudah Ibu sampaikan di tema 3 ya. Apa saja makanan yang bergizi, ini sudah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pantun jenaka. Pantun jenaka itu adalah salah satu jenis pantun yang bersifat humor ya, yang lucu. Nah, tujuannya untuk menghibur orang yang mendengarnya atau membacanya. Ini contohnya ya. Silahkan bisa teman-teman baca. Ada juga di buku paket di halaman 40, bisa teman-teman buka. Lalu macam-macam pantun. Nah, macam-macam pantun sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, ternyata itu dimasukkan ke dalam 2 macam ya. Yang pertama berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Nah, ini sudah kita pelajari di pembelajaran
sebelumnya ya, ada pantun anak-anak, orang muda, dan orang tua. Lalu yang selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Nah, ini yang sekarang ya, ada pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki, juga pantun kiasan. Untuk pantun jenaka tadi sudah diberikan contohnya. Untuk pantun berikutnya akan kita lihat selanjutnya. Silakan ini teman-teman bisa dibaca ya perbedaan antara pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di halaman 45 dan 46 di buku paket ya. Teman-teman diminta untuk memberikan contoh dan maknanya. Ini sudah Ibu berikan contohnya. Silakan teman-teman bisa salin ataupun teman-teman boleh mencari contoh yang lain ya. Ya, ada diminta 4. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai tanggung jawab. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Nah, kalau ini teman-teman diminta untuk memberikan contoh tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nah, ada di halaman 44. Di sini Ibu sudah memberikan contohnya ya. Nih, pertama, untuk tanggung jawabnya menjaga kebersihan sekolah. Pelaksanaannya dengan membersihkan kelas, kerja bakti membersihkan halaman sekolah, dan seterusnya. Silahkan teman-teman bisa memberikan contoh lainnya. Nah, untuk sekarang nih ya di sekolah juga kita sudah menerapkan piket ya. Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Jadi kebersihan sekolah itu bukan hanya tanggung jawab OB ataupun guru ya, tapi ini juga tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah, salah satunya teman-teman sebagai siswa. Nah, itu saja untuk tugasnya. Ibu tugaskan halaman 44 dan 45 sampai 46 saja ya. Ada 2 tugasnya. Silahkan dikerjakan. Teman-teman bisa menonton juga videonya tadi, tinggal disalin atau mencari jawaban lain, itu lebih baik ya. Yang terpenting teman-teman harus mengerjakan tugasnya sebagai salah satu bentuk cara untuk belajar, untuk mengingat dan memahami materinya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.